Halo Sobat Nime, waduh Magic Emperor nih kita gas lagi, waduh. Iya sekarang update-nya 3 kali dalam 1 minggu, 3 chapter maksudnya. Jadi seminggu 2 kali ya, Sabtu pagi dan Sabtu siang lah. Oke langsung aja yuk kita gaskan lagi Dragon lagi Magic Emperor, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part yang tadi pagi. Gadis cantik Chu, ia membawa Zhaofan ke dalam menara Huan Yu untuk dapat mempertemukan Zhaofan dengan gadis cantik Ning. Dan di tempat ini, Zhaofan sungguh sangat senang karena ia dapat menemukan sebuah senjata suci tingkat 9 yang dapat memberikannya harapan bagi dirinya untuk dapat membangkitkan gadis cantik Ning dari kematian. Ya, melihat Zhaofan yang begitu antusias membuat gadis cantik Chu berujar, "Kini, kau tidak perlu lagi bersedih." Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh gadis cantik Chu sempat membuat Zhaofan pun sedikit bingung. Tapi ia juga tidak peduli dengan detail yang kecil itu. Kini Zhaofan pun juga benar-benar termakan oleh emosinya, emosi bahagia. Dan ia juga berujar, "Benar, sekarang kita hanya perlu mencari beberapa bahan untuk dapat menyembuhkan jiwanya. Dan Ning ia akan segera sadar." Ya, mendengar itu membuat gadis cantik Chu ia hanya dapat tersenyum tipis saja. Walaupun mata gadis cantik ini tidak dapat berbohong dengan kekecewaan yang ada di hatinya. "Ah iya, Zhaofan, apakah kau tahu untuk mencari di mana bahan-bahan yang kau butuhkan itu?" Tidak. Aku tidak tahu, tapi dengan adanya senjata suci tingkat 9 itu cukup. Cukup bagi kita untuk memiliki waktu untuk dapat mencari bahan-bahan itu. Bahkan aku juga akan pergi mencari di luar area perbatasan Tianyu jika memang hal itu dibutuhkan, ujar dari Zhaofan. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zhaofan membuat gadis cantik Chu ia sedikit nyesek di hatinya. Pria ini, ia bersedia melakukan apapun untuk gadis itu. Tapi jika aku yang ada di posisi Ning, apakah ia akan melakukannya juga? Untuk diriku, pikir gadis cantik Chu ini. Tapi tiba-tiba saja ia memanggil Yifan dengan berujar, "Zhaofan, tadi sebelumnya kau ingin mengatakan apa?" ujar gadis cantik Chu dengan pose imutnya ini. Itu. "Ya, aku ingin berterima kasih," ujar Zhaofan yang sedikit sentil ginjalnya yang melihat keimutan dari gadis cantik ini. Iya, kau ingin berterima kasih. Lantas bagaimana kau akan berterima kasih kepada diriku?" tanya gadis cantik ini. Iya, apa yang kau inginkan sebagai ucapan terima kasih dari diriku?" Ya, pertama-tama permintaanku, kau harus menutup matamu dulu," ujar gadis itu dengan bobanya yang hampir aja tumpah sedikit. Waduh. Iya, Zhaofan pun yang melihat bukit boba itu sedikit muncul, membuat dirinya pun harus menutup matanya. Dan ketika ia menutup matanya dengan rapat-rapat, tiba-tiba saja, klap. Ya, ia merasakan ada sentuhan manis lembut di bibirnya yang benar-benar sangat lembut. Dan itu juga sempat mengejutkannya, dan ketika ia ingin melihatnya di sini, gadis cantik Chu dengan cepat ia berujar, Jangan buka matamu dulu, peluklah aku dengan erat. Aku ingin kembali ke masa-masa di mana kita menghabiskan waktu bersama di rumah kumuh yang ada di kota Huan Yu. Hanya kita berdua saja. Kau tidak boleh memikirkan wanita lain selain diriku, bahkan jika itu Ning. Ya, di sini Zhaofan pun paham dan ia kini mulai kembali memejamkan matanya. Dan ia juga mulai menikmati kelembutan sentuhan dari seorang gadis suci yang imut ini. Namun sayangnya ketika Zhaofan mulai dapat menikmati lebih dalam lagi, bahkan sedikit ngaceng, plak, ada yang menyentil jidatnya. "Sekarang kau boleh membuka matamu." Ya, gadis cantik Chu, ia melepaskan pelukannya dari Yifan dan ia juga melihat ekspresi kecewa yang berasal dari wajahnya Zhaofan yang membuatnya berujar, "Kenapa? Apakah kau kecewa? Apakah kau menyesalinya? Udah ngaceng, ditinggal. Maaf, kau telah terlambat. Zhaofan, mulai sekarang kita hanyalah rekan aliansi. Mungkin setelah ini kau akan terus menjaga Ning dan aku juga akan mulai menjadi patriark dari menara Huan Yu. Dan kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi dan aku harap kita tidak akan pernah lagi memiliki perasaan yang tersesat di antara kita berdua." Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh gadis cantik Chu disambut dingin oleh Zhaofan yang berujar, "Ya, itu juga yang aku inginkan." Tapi selepas ia mengatakan itu semua, Zhaofan ia merasa, Kenapa aku? Kenapa aku merasa ada yang aneh? Kenapa aku merasa kalau aku sedikit kecewa? Sejak kapan aku merasa bersalah dengan dirinya? Perasaan macam apa ini? Seolah-olah ada yang hilang di hatiku, ujar Zhaofan sembari mencoba untuk mengangkat tangannya ke udara dan untuk menahan gadis cantik itu pergi. Tapi, Zhaofan, sebaiknya kau kembali sekarang. Mungkin saja ketika kau kembali pulang, kau bisa segera menemukan cara untuk dapat menyelamatkan Ning. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh gadis cantik Chu membuat Zhaofan pun sedikit kecewa di hatinya. Sial, ia menyeretku datang ke tempat ini dan ia juga menciumku lebih dulu. Tapi kenapa ia malah mengusirku seperti ini? Sial,
ujar Zovan sembari mengepalkan tinjunya. Wanita, aku tidak mengerti. Tidak seperti seorang pria, wanita itu benar-benar sungguh sangat membingungkan. Baiklah, kalau begitu aku pamit, Kincheng. Ya, kini Zovan pun pergi meninggalkan tempat ini dan ia keluar dari dalam ruangan dan itu membuat sedikit rasa kecewa pula bagi gadis cantik ini. Namun tidak lama setelah kepergian dari Zovan, ada sosok yang datang dan sosok itu juga berujar, "Hei, gadis beranuping, ingatlah kesepakatan kita." Saat ia sadar, semua orang dan juga semua yang ada di tempat ini, mereka bukan lagi urusanmu. Baik, aku tahu itu. Aku akan baik-baik saja selama aku bisa melihat dirinya, sambut gadis cantik ini. Sedangkan untuk Zovan sendiri di pusat kota Menara Huanyu, kini ia berjalan di tengah-tengah kota tanpa menggunakan sendal alias nyeker. Ada apa dengan dirinya? Kenapa ia mendadak menjadi misterius? Merujuk kepada gadis cantik Chu. Tapi jika aku ingin menyembuhkan sebuah jiwa, aku harus membutuhkan bahan-bahan tingkat tinggi, bahan-bahan tingkat 9 dan itu tidak akan mudah untuk dapat ditemukan. Tapi tiba-tiba saja Zovan pun terkejut ketika ia mendengar ada suara di sekitaran kepalanya yang berujar, "Oi bocah, jika kau ingin menyelamatkan gadis itu, datanglah ke hutan berjarak 50 mil di sebelah selatan kota." Mendengar itu membuat Zovan pun sedikit tersentak. Siapa itu? Ya, kekuatan macam apa itu? Bagaimana bisa ia membisikkan suara itu kepada diriku tanpa adanya jejak sedikit pun? Suara itu, apakah itu ada hubungannya dengan sikap dari gadis cantik itu yang tiba-tiba saja menjadi misterius? Tidak. Aku harus fokus terlebih dahulu. Aku akan pergi ke tempat itu dulu untuk mencari tahu apa yang terjadi, ujar dari Zovan. Dan tidak lama setelahnya, tepatnya 2 jam kemudian, Zovan ia tiba di hutan tempat di mana pertemuan itu diharapkan terjadi. Bocah, kau sudah datang rupanya. Ya, suara itu kembali muncul di kepala Zovan dan itu tentu saja menotis dirinya. Tapi ia juga sungguh terkejut ketika ia melihat ada sosok aneh tepat di depan wajahnya. Karena sosok ini, sudah ada di atas ranah dari radian, yang artinya orang ini adalah orang yang ada di ranah dunia fana. Karena memang ranah yang ada di dunia ini terbagi menjadi 6 tingkatan untuk sementara waktu. Dari ranah pembangunan pondasi, ranah pengumpulan ki, ranah penempat tulang, dan juga ranah Tian Shuang, serta ranah Shenzhou ataupun radian lah atau visi dewa. Untuk orang ini, ia telah berada di ranah atas, ranah puncak yaitu ranah dunia maya. Dan di sini Zovan pun juga tahu seorang kultivator yang ada di ranah ini, ia dapat meninggalkan tubuh fisiknya dan jika terjadi sesuatu dengan tubuh fisiknya, ia tetap masih dapat hidup. Dan itu adalah ranah yang hanya dapat diisi oleh orang-orang yang telah mengkultivasi jiwa sampai ke tingkatan sempurna. Dan di tingkatan inilah serangan biasa, serangan fisik tidaklah berpengaruh kepada mereka dan mereka hanya dapat diserang menggunakan kekuatan jiwa. Dan tentu saja tingkatan ini adalah tingkatan yang jauh lebih kuat daripada ranah radian tingkat puncak. Bahkan untuk Huang Fukitian, si jenius sejati, jika ia telah mencapai ranah radian puncak sekalipun, ia tetap tidak akan pernah bisa menyentuh orang ini. Bahkan di hadapan orang ini, ranah radian puncak hanyalah seekor serangga yang tidak berarti. Perbandingan di antara kedua ranah ini sungguh seperti jurang dan juga bukit. Sedangkan untuk sosok aneh itu, Zovan, kalau orang yang aku inginkan, sekarang mari kita berbincang-bincang sejenak. Ujar sosok ini. Dan untuk Ivan sendiri yang gak tahu siapa orang ini, membuatnya pun bertanya, Siapa kau? Aku? Ya, aku hampir saja lupa untuk memperkenalkan diri. Aku adalah ketua dari sekte Demon Scheming, Xia Huyui. Jika kalian ingat, sekte Demon Scheming ini adalah sekte milik 4 iblis kecil kampret milik Zovan yang ada di part ke-20 season 2. Oke, lanjut. Mendengar itu membuat Ivan pun sedikit bertanya. Sekte Demon Scheming, salah satu dari 3 sekte pelindung kekaisaran. Jadi, apa yang kau inginkan dari diriku? Ujar dari Zovan. Sedangkan di dalam hati, Ivan pun juga tahu kalau mereka ini adalah orang-orang ataupun sekte yang akan menjaga kekaisaran Tianyu dari invasi negara lain ataupun kekaisaran lain. Namun, sekte pelindung ini tidak akan pernah ikut campur dalam urusan internal yang ada di Tianyu sendiri. Mereka berspesialisasi bertempur jika memang Tianyu diserang oleh kerajaan lain. Ya, kau bertanya apa yang aku inginkan? Bukankah sudah jelas? Kaulah yang aku inginkan, ujar sosok ini. Baiklah, kita hanya perlu mendengar penawaran dari dirimu. Mendengar kalau sosok ini adalah ketua dari sekte pelindung kekaisaran dan ada di depan matanya membuat Zovan pun juga heran. Bagaimana bisa ketua sekte yang tidak pernah peduli dengan dunia fana, bagaimana bisa ia muncul saat ini dan kenapa ia menginginkanku? Ada apa? Pikir dari Zovan. Dan melihat Zovan yang bengong membuat sosok ini pun berujar, Oi, kau tidak perlu curiga seperti itu.
Aku sebelumnya juga tidak mengenal dirimu, dan awalnya aku kesini hanya untuk menjemput bocah yang paling jenius yang ada di Tianyu, yaitu Wang Fukitian. Tapi karena bocah itu kau matikan, aku rasa kau jauh lebih menarik daripada dirinya itu. Keberadaanmu ini telah membuatku berubah pikiran dan pada akhirnya aku memilih dirimu. Hahaha. Sebaiknya kau merasa terhormat dengan mempertaruhkan nyawamu itu bocah. Kau sungguh diberkahi oleh surga dan keberuntunganmu itu sungguh sangat luar biasa hingga kau benar-benar bisa menarik perhatianku. Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh sosok itu membuat Ivan pun berujar di dalam hati, hilih kintil. Hanya sebuah sekte biasa yang ada di dunia fana. Buat apa aku merasa terhormat? Ujar Zofan di dalam hati. Karena memang sebelumnya Zofan adalah sosok kaisar iblis yang ada di puncak dan ia juga tidak tertarik dengan dunia yang rendahan ini. Tapi untuk Pak Tua Wuyu ini, ia pun tertawa melihat sikap dari Zofan yang cuek. Bagus. Begitu lebih menarik lagi. Aku suka dengan orang yang sombong seperti dirimu. Kau terlihat seperti seorang kaisar sejati. Baiklah, kalau begitu ayo kita bicara soal bisnis. Baik. Dengan kapasitasku sebagai ketua sekte dari Demon's Gaming, aku akan mengundangmu untuk bergabung dengan sekteku dan sebutkan permintaanmu. Ujar Pato ini yang membuat Zofan pun sedikit ternotis ketika ia diminta oleh sosok ini untuk bergabung dengan sekte iblis itu. Tapi sebelum Zofan memberikan jawabannya atas pertanyaan itu, di sini Pato ini pun kembali berujar. Sebelumnya ada yang harus aku tegaskan dulu. Jika ada apapun itu di luar sana yang tidak dapat aku miliki, aku lebih suka menghancurkannya. Tegaskan Pak Tua ini. Baiklah, kita ini adalah kultivator iblis. Aku sudah paham bahwa kita hanya perlu mementingkan diri kita sendiri. Tapi sebelumnya, ada sesuatu yang harus ku selesaikan terlebih dahulu sebelum aku bisa pergi dari tempat ini. Jawab dari Zofan. Maksudmu keluarga Luo? Siapa yang nyangka kalau ternyata seorang kultivator iblis bisa memiliki seperti ini? Tapi ya, tidak masalah. Aku akan memberikan kau waktu selama 3 tahun untuk menyelesaikan urusanmu di tempat ini. Dan bila waktunya tiba, aku akan membawamu bersama diriku. Bagaimana? Jika ada sesuatu yang kau butuhkan, aku akan membantu dirimu. Ya, mendengar itu membuat Zofan pun sadar kalau kini ia berada di dalam situasi yang sangat tidak dapat ia prediksi dengan kemunculan dari sosok ini. Di mana sosok ini ia akan menjadi pendukungnya nanti. Ini sungguh keberuntungan yang sangat di luar batas wajar. Ini adalah keberuntungan yang diberikan oleh surga. Ya, baiklah, aku akan mempertimbangkannya nanti. Sambut dari Zofan yang membuat sosok ini pun harus, apa yang harus dipertimbangkan lagi? Mendapatkan support pendukung seperti diriku ini, sekte demonku ini. Ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidupmu bocah. Seharusnya kau bersyukur, bersujud. Tapi kenapa wajahmu malah seperti itu? Dan terlihat kau sepertinya malah kayak kau yang dirugikan. Tapi ya sudahlah. Baguslah. Aku suka sikap sombongmu itu dan keserakahanmu. Semakin kuat dirimu maka kau juga akan semakin serakah. Ini sungguh sangat menarik. Tapi yang aku katakan tadi itu hanyalah hadiah selamat datang. Ini bukan hadiah utama dari diriku. Dan sekarang katakan, apa yang kau inginkan? Tanya Pak Tua ini. Apa yang aku inginkan? Bukankah kau sudah tahu apa itu? Menyelamatkan gadis itu. Zofan. Aku tahu kalau kau adalah orang yang sangat licik dan kejam. Dan itu dapat dilihat dari caramu menyiksa Wang Fukitian dan juga 3 orang lainnya. Kau menyiksa mereka dengan sangat sadis. Tapi siapa yang menduga kalau ternyata sosok sadis itu ternyata memiliki hati yang Hello Kitty. Tapi kuharap kau tidak akan datang ke sekteku dengan kelemahan yang seperti itu. Kita ini adalah kultivator iblis dan memiliki hati yang lembut. Bak Hello Kitty itu hanya akan merugikan kita. Hanya ajal yang akan datang saat kita membiarkan emosi menguasai hati. Aku juga tidak mau menghancurkanmu ataupun melihat sekteku hancur. Apakah kau mengerti? Iya, aku sudah paham akan hal itu. Ini akan menjadi yang pertama dan juga yang terakhir bagi diriku. Sambut dari Zofan. Baiklah, kalau begitu ambil ini. Iya, Pak Tua itu pun melemparkan sesuatu ke arah Zofan. Dan ketika Ivan membuka tangannya, pil. Ya, ini adalah pil tingkat 9, pil pengembali jiwa. Yo, kau benar sekali bocah. Matamu cukup tajam. Aku memang tidak salah menilai dirimu. Pil itu adalah pil jiwa yang dapat menyembuhkan jiwa yang terluka dan menggunakan esensi serta melindungi pemikirannya. Bahkan aku saja hanya memiliki 1 pil semacam itu. Dan aku juga memberikan itu kepada dirimu atas dasar kepercayaan. Maka dari itu, aku harap kau akan menjadi sosok yang sesuai dengan harapanku untuk dapat mengembalikan investasi itu. Ujar sosok itu sebelum ia pergi meninggalkan Zofan. Dan untuk Ivan sendiri, melihat pil itu, doi pun hanya dapat nyengir doang. Dan tak lama setelahnya, Zofan pun kembali kinceng. Ya,
Mendengar kalau Yifan telah kembali, di sini gadis cantik Chu, ia tidak menyapa Yifan dengan antusias, ia hanya menyambutnya dengan kata-kata dingin. Apakah kau telah menemukan cara untuk menyelamatkan Ning? Mendapatkan respon yang dingin membuat Zhao Fan pun sempat terdiam sejenak sebelum ia melanjutkan bicaranya. Apakah kau sudah tahu kalau si Yui itu ia akan datang untuk diriku? Siapa? Siapa itu? Tanya gadis cantik ini. Iya, melihat ekspresi dari gadis cantik Chu yang sepertinya tidak ada tanda-tanda kebohongan di wajahnya, membuat Zhao Fan pun juga berujar di dalam hati. Ya, gadis ini tidak terlihat sedang berbohong. Xiaoyu, ia adalah ketua dari sekte Demon Scheming. Kau tidak mengenalnya? Jika kau tidak mengenal dirinya, lantas bagaimana bisa kau tahu dan kau yakin kalau aku telah menemukan cara untuk dapat menyelamatkan Ning? Tanya dari Zhao Fan. Iya, seseorang memberitahuku tanpa memberitahukan siapa nama mereka. Jadi tidak perlu aku bertanya. Dan yang terpenting adalah Ning bisa diselamatkan. Dan yang lain tidaklah penting, bukan? Ujar gadis cantik ini dengan lirihnya. Mendapatkan respon yang seperti ini membuat Zhao Fan pun bingung tentang respon apa yang harus ia berikan. Maka dari itu, ya, kau benar. Selama Ning dapat selamat, mungkin saja aku bersedia untuk menjual tubuhku sendiri. Kini Zhao Fan pun juga berjalan menuju Ning yang sedang berbaring di atas kasur. Dan kini ia telah mengeluarkan pil tingkat 9 yang telah ia dapatkan. Dan begitu pil itu diberikan kepada Ning, ya, cahaya lembut mengelilinginya yang membuat Zhao Fan pun berujar, "Kinceng, cepat kau panggil seseorang dari keluarganya Ning, karena ia akan segera sadar. Ia pasti ingin segera melihat keluarganya." Ujar Zhao Fan dengan antusiasnya yang membuat gadis cantik Chu yang mendengar itu ia hanya dapat terdiam saja. Dan ia juga sedikit kesal di hatinya walaupun pada akhirnya ia juga berujar, baiklah, aku akan pergi memanggil seseorang. Dan gadis cantik Chu yang melihat Zhao Fan begitu antusias membuatnya berujar, "Zhao Fan, kau perhatian sekali dengan dirinya." Dan beberapa saat kemudian kini Ning dikelilingi oleh keluarganya, yaitu kakak dan juga ayahnya. Begitu juga dengan Tian. Mereka semua pun antusias melihat Ning yang dapat kembali bangkit dari kematian. Sedangkan untuk Zhao Fan sendiri, ia hanya dapat melihat dari jauh saja. Dan di sela-sela itu juga ada seseorang yang memanggilnya, "Pelayan Zhao Fan, bisakah kita bicara sebentar?" Dan yang memanggil itu adalah kakek tua ini, yang merupakan kakeknya Ning yang pernah meminjak-minjak kepalanya Tian di awal pertemuan mereka. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan minggu depan ada 2. Ya udah, ya gitulah. Dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor, dan happy weekend. Ini Dragon Master besok aja nggak sih? Capek coy. Waduh, dan sampai jumpa. Bye.